Faedah kedua dari hadis yang keenam ini, hadis Abdullah an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis ini dalam penggalan yang terakhir, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dikatakan bahwa di dalam tubuh setiap manusia terdapat segumpal daging, mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad orang tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Tetapi apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh dari orang tersebut, seluruh jasad orang tersebut. Segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Maka dari penggalan hadis ini kita mengetahui bahwasanya hati dalam diri seorang itu memiliki peran yang sangat sentral, di mana hati inilah yang kemudian menentukan baik dan buruknya seseorang. Ketika hatinya baik, maka dia akan melakukan hal-hal yang terpuji. Ketika hatinya buruk, maka dia akan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang terpuji tadi. Hati sekali lagi adalah merupakan sentral dari seluruh perlakuan, ya, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Lantas bagaimana dengan akal? Ya. Maka akal itu akan apakah siapa yang memiliki peran, ya, siapa yang memiliki andil dalam perlakuan yang dikerjakan oleh seorang manusia. Ketika seorang melakukan sebuah pekerjaan, ketika seorang mengeluarkan sebuah pernyataan yang memiliki andil dalam perbuatan yang dilakukan itu, yang memiliki andil dalam perkataan yang terlontar dari mulut seorang manusia itu siapa? Apakah itu adalah merupakan pekerjaan dari hati, fungsi dari hati, atau fungsi dari akal? Ya, yang kemudian memerintahkan tangan melakukan sesuatu, misalnya, atau memerintahkan kaki bergerak, berjalan menuju suatu tempat, atau memerintahkan mata untuk memandang sesuatu, memerintahkan mulut untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan tertentu. Itu siapa yang memiliki peran? Apakah peran itu dimainkan oleh akal atau peran itu dimainkan oleh hati? Kalau melihat hadis yang kita sampaikan tadi, maka kita akan mengetahui bahwa al-qalbu, sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, dia adalah memiliki anggota tubuh manusia yang memiliki peran yang sentral, ya, yang dinyatakan di dalam hadis itu bahwa dia adalah segumpal daging, ya, al-mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Al-qalbu huwa tilkal mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kita mengetahui bahwa min syuruti sihhatit taklif al-aql. Di antara syarat pembebanan, sahnya pembebanan adalah akal. Nah, siapa yang memerankan akal ini?
Apakah otak atau hati? Aina mahallul akal? Akal itu di mana? Apakah dia ada di kepala atau dia ada di hati? Afis sadri am fir ras? Apakah dia ada di eh, dada seseorang, di hati seseorang, atau dia ada di kepala seseorang? Berkenaan dengan itu juga ada pertanyaan kedua yang muncul adalah qalbu kafirin. Ya, idza zuri'a fi qalbi mu'minin madza sayasir? Hati seorang kafir apabila dicangkokkan ke dalam hati seorang mukmin, apa yang akan terjadi? Apakah orang mukmin tersebut akan berubah status menjadi orang kafir? Ya. Pertanyaan umumnya adalah mal ilaqatu bainal qalbi wal aqal? Apa hubungan korelasi antara hati dan akal? Nah, kalau kita melihat dalil-dalil agama, maka kita akan mendapatkan bahwa dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari akal itu dimainkan oleh hati, ya, dimainkan oleh hati, dan hati itu terdapat di dalam dada seorang manusia. Karena itu akal pun terdapat di dalam dada seorang manusia dan bukan di kepalanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi as-sudur." Allah taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi?" Tidakkah mereka berjalan di atas bumi ini, melakukan pengamatan, melakukan observasi, melakukan penelitian. Fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Sehingga mereka bisa memikirkan dengan hati mereka. Ya, artinya bahwa peran dari akal itu dimainkan oleh hati. Au adhanun yasma'una biha. Atau telinga yang mereka fungsikan untuk mendengarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menutup ayat ini, fa innaha la ta'mal absar. Sungguhnya mata penglihatan itu tidaklah buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada seorang manusia. Ya. Artinya bahwa dari ayat ini kita mengetahui bahwa yang memainkan fungsi untuk berpikir, mengamati, dan melakukan observasi sehingga mengambil kesimpulan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mengatakan atau tidak mengatakan sesuatu, itu dimainkan oleh hati yang ada di dalam dada seseorang. Sehingga dari situ ulama menyimpulkan bahwa akal itu terdapat di dalam hati dan hati itu terdapat di dalam dada seseorang. Ya, karena itu juga maka di dalam ayat ini dikatakan terkait dengan orang-orang yang tidak juga mengambil pelajaran dari apa yang disaksikannya, apa yang diamatinya, apa yang didengarkannya, bahwa mata mereka itu tidaklah buta, tetapi yang buta adalah hati mereka. Sehingga karena hati mereka itu buta, akal mereka pun tidak berfungsi secara baik, dan hati itu terdapat di dalam dada. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami siapkan bagi neraka jahanam bahan bakar, ya, bahan bakarnya yang terdiri dari
kebanyakan jin dan manusia. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala Allah an yu'idana minan nar. Allahumma amin, Allahumma amin. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah mengatakan mereka itu memiliki hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami sesuatu. Tidak digunakannya untuk memikirkan dan memahami sesuatu. Ya. Kalau demikian, sekali lagi ayat ini memberikan isyarat bahwa fungsi untuk memikirkan, fungsi akal itu dimainkan oleh hati. Kemudian dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadi inti dari penggalan ayat ini, Nabi SAW mau menyatakan, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al-muslimu jangan saling hasad, jangan saling membenci dan seterusnya. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa huna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Nabi SAW mengatakan at-taqwa huna. Takwa itu ada di sini. Dan beliau memberikan isyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Ya. Ini lagi-lagi memberikan pemahaman kepada kita bahwa fungsi yang memainkan fungsi untuk memahami sesuatu, memikirkan sesuatu, kemudian memahaminya sampai kemudian mengambil keputusan untuk melakukan hal itu atau menyatakan sebuah pernyataan tertentu, itu dimainkan oleh hati yang ada di dalam dada, dan itulah pusat ketakwaan seseorang. Sehingga dari sini kita menyatakan bahwa akal itu ada di dalam hati. Ya, kalau kita menganalogikan, akal itu hubungan relasi antara akal yang ada di dalam hati, kemudian otak yang ada di kepala, dan anggota-anggota tubuh lainnya, maka kita mungkin akan bisa menganalogikannya sebagaimana skema manajemen, relasi antara hati, akal, dan otak. Di mana manusia itu diibaratkan sebagai sebuah perusahaan, korporasi. Dan di dalam korporasi itu ada yang bertindak sebagai CEO, kemudian sekretaris, dan ada juga karyawan. Nah, yang bertindak sebagai CEO itu adalah qalb atau hati, yang memainkan peran sebagai penentu arah, nilai, kemudian yang memegang peran untuk mengeluarkan keputusan akhir, berikan ACC. Kemudian sekretaris itu adalah otak yang menerima seluruh data-data yang masuk, kemudian melakukan analisis, kemudian melaporkan data-data yang masuk itu kepada CEO atau kepada pimpinan, dan pimpinan itulah yang kemudian memfilter dan meng-ACC. Nah, data-data yang sudah di-ACC itu kemudian diserahkan lagi kepada sekretaris untuk disampaikan kepada karyawan sebagai pelaksana tugas sesuai perintah, sesuai dengan perintah dari ketua. Nah, karyawan itulah yang dinyatakan sebagai anggota tubuh. Nah, dari skema ini kita mengetahui bahwa yang memegang keputusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan, mengatakan atau tidak mengatakan, itu adalah al-qalbu yang berperan di dalam sebuah perusahaan itu sebagai pimpinan perusahaan atau CEO.
Dalam kaitannya dengan ini ada pernyataan yang bagus dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan al-aqlu mahallul aqli al-qalbu, ya, walahu ilaqatun bid-dimagh. Akal itu bertempat di hati yang ada di dalam dada seorang manusia dan berkolerasi dengan otak yang ada di kepala. Pertanyaan yang kedua yang tadi telah ditanyakan berkenaan dengan qalbu kafirin idza zuri'a fi qalbi mu'minin madza sayasir, ya, hati seorang kafir ketika dipindahkan atau dicangkokkan, ditransplantasikan ke hati seorang mukmin, apa yang akan terjadi? Kita akan mengatakan bahwa itu tidak akan sama sekali mengubah keimanan seorang muslim atau kafirnya orang yang non-muslim. Ya. Ulama kita mengatakan bahwa hati manusia itu bagaikan lentera. Casingnya bisa diganti, tapi minyak ruhani yang jadi sumber cahaya itu tidak bisa dipindahkan dari satu jiwa ke jiwa yang lainnya. Intinya bahwa jiwa al-qalbu, ya, itu tersusun dari dua komponen, ya, komponen fisik dan komponen ruhaniyah. Ya, al-qalbu yang dilihat secara fisiknya, dan ada juga al-qalbu ar-ruhaniyah, al-qalbu ar-ruhani. Ya. Nah, yang mengalami proses pencangkokan itu adalah casingnya. Sedangkan komponen yang merupakan komponen ruhaniya daripada hati seorang itu akan tetap dan tidak akan berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Nah, komponen ruhaniya ini didapatkan dari seluruh pengalaman hidup yang telah dijalani oleh orang tersebut, ya. Dan termasuk di dalamnya perjalanan hidup ruhaniya, ya. Dan ini tidak akan berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Dikatakan oleh ulama kita, al-qalbu fil jismi yushbihul wi'a alladhi yahtawi ala jauharil insan. Jadi hati di dalam diri seorang manusia itu sama dengan lentera, yang di dalam lentera itu terdapat minyak yang menjadi sumber cahayanya, jauhar al-insan. Wa indama yunqalu hadzal qalbu alladhi huwa al-wi'a ila jismin akhar fa innal a'mal wal masyair wat tajarub ar-ruhiyya allati tushbihu az-zait wan nur al-mushta'il min a'malil jawarih la tantaqil ma'ahu. Karena itu maka ketika casing dari hati ini dipindahkan, maka jauhar al-insan, ya, minyak tadi yang berasal dari pengalaman ruhiyah, ya, pengalaman hidup dan seterusnya, ya, yang kemudian menyebabkan timbulnya cahaya api yang terpancar dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang tersebut selama ia hidup, ya, itu tidak akan berpindah. Semuanya tidak akan berpindah. Hatta lau taghayyara al-qalbu. Meskipun casing daripada hati itu berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain. Karena itu maka kita menyatakan bahwa proses transplantasi itu tidak akan mempengaruhi orang yang dilakukan proses tersebut kepadanya. Nah, ini tadi adalah pernyataan dari Imam Ahmad, al-aqlu fil qalbi walahu ittisalun bid-dimagh. Akal itu di dada tetapi memiliki koneksi dengan otak yang ada di kepala. Ini hal yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan
hadis yang ke-6 ini. Wallahu a'lam bishawab.